Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Faris Warini sebagai MC dari acara webinar hari ini yaitu Geokimia Endapan Sungai Stream Sedimen MES 80 dari unsur CU, PBZN, dan MO di daerah Solok. Sebelumnya saya ingatkan kepada para audiens untuk menonaktifkan mikrofon apabila tidak diperlukan. Baik, untuk mempersingkat waktu saya serahkan kepada moderator. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fidel Rikmayanti Kirana yang akan membantu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Webinar pada kali ini adalah dengan topik Endapan Sungai MS80, CUPBZN, dan MO. Untuk pemaparan materi yang pertama, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ariel Duyanto Nugroho, Kristiano Rabaf, Tendi Irawan, dan saya sendiri Wisnu Haril Mahindra akan memaparkan eh, presentasi kami mengenai unsur geokimia MES 80 dengan unsur CU, PBZN, dan MU di daerah Kabupaten Solok. Baik, next. Latar belakang pembuatan peta tersebut yaitu Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di dunia yang memiliki segudang mineral yang berlimpah mulai dari ujung atas pulau hingga bawah. Tersebar sangat luas. Faktor ini disebabkan karena adanya beberapa struktur geologi yang mendukung terjadinya pengkayaan mineralisasi yang berada di sekitar Pulau Sumatera. Oke, next. Untuk awal-awal, kita akan membahas mengenai unsur CU di daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Next. Nah, gambar pada layar tersebut yaitu peta sebaran kadar unsur CU di Kabupaten Solok. Dan pada peta setelahnya, kita melihat adanya peta target survei tindak lanjut dari peta sebelumnya tentang unsur CU di Kabupaten Solok. Pembahasan rata-rata kadar tembaga pada kerak bumi yaitu 60 ppm. Kelas ke-1 dengan kadar 144,9 sampai 2.780,9 ppm. Anomali signifikan signifikan sangat kuat. Kelas kedua dengan kadar 93,7 sampai 144,9 ppm anomali kuat. Diperoleh 4 deh. Diperoleh 4 daerah target untuk survei tidak lanjut. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ariel. Untuk yang di sini ada target dari daerah target dari yang CU itu, daerah target pertama berada di Desa Pasilihan, Desa Sulit Air, Kecamatan Koto di atas, Kecamatan Baringin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Mitologi terdiri dari formasi granit menyusun intrusif felsik, granitoid, formasi batu gamping, penyusun sedimen, klastik evaporit, formasi sangkarewang, penyusun sedimen klastik fine shell, formasi anggota bawah, penyusun sedimen
Klastik Sandstone. Lalu daerah target 2 berada di Desa Aidingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Desa Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Litologi terdiri dari formasi batuan gunung api quarter, penyusun ekstrusif intermediate polimik, formasi granit kapur, penyusun intrusif felsic granitoid, terdapat sesar aktif di daerah tersebut. Kemudian daerah target 3 berada di Desa Sungai Batuang, Kecamatan Hamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Litologi terdiri dari formasi batuan filit dan serpi, penyusun metamorfik, metasedimen, formasi batu gamping, penyusun sedimen, limestone, formasi sihapas, penyusun sedimen, plastik sandstone. Lalu formasi granit, penyusun intrusif fasik. Lalu daerah target 4 berada di Desa Sibarambang, Kecamatan 10 Koto di Atas, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Litologinya terdiri dari formasi granit, penyusun intrusif felsik, granitoid, formasi batu gamping, sedimen plastik, evaporit, formasi sangkerawang, sedimen plastik fine shell, formasi anggota bawah, dan penyusunnya sedimen plastik. Kemudian di sini ada unsur kedua yaitu unsur timbal PB -80 Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Di sini ada peta sebaran kadar unsur PB di Kabupaten Solok. Lalu di sini ada peta target survei tindak lanjut unsur PB di Kabupaten Solok yang telah dipilih melalui anomali terkuat. Di sini ada beberapa target yang telah saya bulatkan dan di nomor terdapat ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu pembahasannya, rata-rata kadar timbal pada kerak bumi sebesar 13 ppm. Referensi, terdapat mineralisasi emas AU di daerah Desa Langki, Kecamatan Tanjung Gadang dengan kadar anomali lebih dari 50,5 ppm. Lalu kelas ke-1 dengan kadar 122,8 hingga 93,1 ppm anomali signifikan kuat. Yang ke ini terus kelas kedua dengan kadar 90,6 sampai 50,5 ppm anomali sedang. Lalu diperoleh 4 daerah target untuk survei tindak lanjut. Untuk daerah target pertama berada di Desa Pulasan, Kecamatan Tanjung Gadang. Litologinya terdiri dari batuan granit dengan batuan sabak dan field metamorph. Terdapat struktur geologi berupa sesar normal dengan arah 4 km ke arah barat daya. Lalu, target kedua berada di Desa Langki, Kecamatan Tanjung Gadang. Memiliki litologi terdiri dari batuan granit dengan batu sabak dan field metamorph. Terdapat struktur geologi berupa sesar normal dengan arah 7 km ke arah barat daya. Dan juga terdapat mineralisasi emas di daerah tersebut. Lalu daerah target 3 berada di Desa Koto Barapak, Kecamatan Bayang, memiliki litologi batuan andesit, lalu terdapat struktur geologi berupa sesar normal dengan arah 10 km ke arah timur laut. Lalu daerah terakhir yaitu target 4 berada di Desa Batangbarus dan Desa Koto Gaek Guguk, Kecamatan Gunung Talang. Litologinya terdiri dari endapan koluvium, tuf leburan, memiliki struktur geologi berupa sesar normal dengan arah 2 km ke arah timur laut. Kemudian akan dilanjutkan dengan teman saya, Kristiano Rahabov. Ya, terima kasih Ariel. Di sini ada unsur seng, ZN, MES 80, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Next. Nah, di sini ada peta sebaran kadar unsur ZN di Kabupaten Solok. Next. Nah, ini peta target survei tindak lanjut unsur ZN di Kabupaten Solok. Nah, ada 6 target. Next. Nah, rata-rata kadar ZN pada kerak bumi itu 70 ppm.
kelas pertama dengan kadar 360,2 sampai 808 ppm, anomali signifikan atau kuat. Terus kelas kedua dengan kadar 250,9 sampai 364,2 ppm, anomali sedang. Terus diperoleh 6 daerah target untuk survei tindak lanjut. Next. Nah, di daerah yang pertama itu ada di Desa Ompang Tanasari, litologi terdiri dari batuan beku, terdapat struktur geologi berupa patahan, terdapat mineralisasi besi. Nah, di daerah target 2 berada di Desa Ompang Tanasari juga, terus daerah ketiga berada di Desa Lubuk Jantan, daerah target keempat berada di Kota Singkarak, Danau Singkarak. Terus daerah target 5 berada di pesisir selatan Kota Rawang. Terus daerah target 6 berada di pesisir selatan Kota Rawang juga. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tendi Irawan. Baik, selanjutnya unsur molybdenum atau MO MES 80 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Next. Dan ini merupakan peta kadar unsur MO di Kabupaten Solok dengan anomali tertinggi 3,08 sampai 7,74 ppm. Lanjut. Dan ini merupakan peta target kadar unsur MO pada Kabupaten Solok. Yang saya buat ini ada 4 target yang anomalinya paling tinggi. Yang pertama itu di nomor 1, yang kemudian di nomor 2, kemudian nomor 3 sama nomor 4. Cuman di nomor 4 ini anomalinya cukup kecil karena jauh. Selanjutnya, untuk pembahasannya, yang pertama itu rata-rata kadar MO pada kawah bumi 1,2 ppm, yang kedua kelas ke-1 dengan kadar 3,08 sampai 7,74 ppm mengindikasikan bahwa di daerah target tersebut anomalinya kuat. Yang ketiga, kelas kedua dengan kadar 2,39 sampai 30,8 ppm mengindikasikan anomalinya sedang. Lanjut. Pada daerah targetnya, yang pertama itu daerah 1 Kabupaten Sijunjung, terdapat litologi granit biotit, hornblende, sampai granodiorit dengan bentuk-bentuk mineral mafic, plagioklas, dan jenis oligoklas. Yang daerah kedua, Simpang Tanjung dan 4 Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terdapat litologi breksi gunung api, lahar, breksi tuf, dan tuf, bersusunan basal sampai andesit yang berasal dari Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh. Pada daerah 3, pesisir selatan, terdapat litologi lava, tuf hablur, dan kaca, tuf, breksi tuf, ignimrit, dan obsidian yang asam sampai menengah. Kemudian daerah 4, tanah datar, terdapat litologi breksi andesit sampai basal, aglomerat, pecahan lava berongga, endapan lahar, dan lava. Lanjut. Dan kemudian kesimpulannya, berdasarkan data yang kami dapat, daerah yang ditunjukkan pada peta dengan tanda kotak dapat diprediksi bahwa daerah tersebut terdapat potensi adanya endapan porfiri. Namun ada sebagian unsur yang memiliki anomali sedang di daerah tersebut. Terima kasih. Barangkali ada yang ditanyakan? Baik, hari ini kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk para penanya, saya persilahkan. Untuk Salsabila Nurhoirunisa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Ingin bertanya, eh, untuk urutan keberapa ya unsur di paling melimpah di kerak bumi atau di samudra dan alam semesta? Ini Terima izin kasih. yang saya tahu unsur yang melimpah di uh, bumi itu urutan ke-54. Sedangkan kalau
Di samudra itu urutan ke 25. Dan untuk di alam semesta itu kalau nggak salah urutan ke 42. Apakah terjawab? Apakah cukup? Oh gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk Salsabila. Untuk penanya selanjutnya, saya persilakan. Baik, untuk Mbak Nabila, boleh langsung saja bertanya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Izin bertanya, untuk peta-peta tersebut bagaimana penentuan untuk zona merah kadar tertingginya? Baik, terima kasih Saudara Nabila atas pertanyaannya. Jadi, untuk penentuan pada peta tersebut berdasarkan hasil eksplorasi geokimia di lapangan dan mendapatkan analisis kadar MES 80 dan plot koordinat tiap pengambilan sampel. Jadi, ketika kadar MES 80 itu melalui analisis kadarnya, kita mengetahui ada kadar yang tinggi dan yang rendah. Dan itu kita pisahkan dengan rank persentil. Lalu kita bisa menentukan lokasi dengan kadar tertinggi pada peta tersebut. Sehingga dengan kadar tertinggi kita kelompokkan dan mengumpul pada zona merah tersebut. Dan menerus, yang kadar sangat kuat berwarna merah, yang kadar kuat berwarna pink, dan seterusnya. Sesuai pada peta tersebut. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bila. Apakah cukup menjawab pertanyaan tersebut? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya persilakan. Untuk Mbak Yulika, apakah ingin bertanya secara langsung? Moderator, Eh, Baik, untuk Saudara Abil, saya persilakan untuk bertanya secara langsung. Ya, selamat sore. Bagaimana distribusi unsur Pb dalam batuan bumi terkait sifat geokimia? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Abil. Untuk distribusinya sendiri, pada umumnya anomali unsur Pb akan tetap berada pada zona prospek dikarenakan memiliki mobilitas yang rendah karena unsur Pb merupakan salah satu jenis ini unsur logam berat sehingga tidak dapat dengan mudah berpindah tempat. Apakah sudah jawab pertanyaan dari Saudara Abil?
Oke, terima kasih cukup. Baik, dikarenakan waktu untuk sesi tanya jawabnya sudah berakhir, maka sesi tanya jawab ini saya akhiri. Saya Fidela Rimayanti Kirana sebagai moderator, pamit undur diri, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Pada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Baik, akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menghadiri acara pada hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber atas materinya. Saya Fariswani selaku MC pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.